Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai koperasi dan mekanisme pasar dengan dosen pembimbing Limade Satya Utami SEMM. Adapun anggota kami terdiri dari Ninyoman Sri Nitiase nomor absen 33, Idewa Ayu Intan Wulandari nomor absen 6, dan Nikade Ratna Kumalasari nomor absen 27. Submateri yang akan kami bawakan, yang pertama ada hubungan pasar dengan koperasi, yang kedua ada kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar, dan yang ketiga ada koperasi dalam berbagai struktur pasar. Materi yang pertama adalah hubungan pasar dengan koperasi. Tugas koperasi adalah melakukan interaksi dengan pasar, memasarkan barang yang menjadi produksi dari anggota koperasi atau produsen dengan perhitungan, bila mana terjadi keuntungan, maka keuntungan itu akan jatuh di tangan anggota koperasi. Dan begitu pula sebaliknya, bila mana terjadi kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh anggota koperasi. Hubungan pasar dengan koperasi di sini tidak lagi diatur oleh mekanisme pasar, melainkan diatur oleh nilai, norma, dan prinsip-prinsip koperasi itu sendiri, dikarenakan koperasi itu adalah milik produsen atau anggota koperasi bersama. Pada prinsipnya, pasar menurut ahli ekonomi lebih menekankan pada pertemuan antara permintaan dan penawaran, sedangkan yang dimaksud dengan pasar di dalam koperasi adalah konsumen. Permintaan merupakan rencana jumlah produk yang diminta pada periode waktu tertentu, sedangkan penawaran merupakan rencana produk yang akan ditawarkan pada periode tertentu. Jika permintaan bertemu dengan penawaran, maka akan muncul konsep baru berupa harga dan jumlah produk yang ditransaksikan. Pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. Kelima jenis pasar ini dapat dimanfaatkan koperasi sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi pertumbuhan koperasi. Yang pertama, pasar barang. Pasar barang merupakan pertemuan antara permintaan penawaran akan barang. Koperasi dapat bergerak di pasar dengan menawarkan barang hasil produksi koperasi atau anggota dan dapat pula melakukan permintaan akan produk yang dibutuhkan oleh koperasi atau anggota. Tugas manajemen dalam hal ini adalah memenangkan persaingan tersebut dengan cara koperasi harus menawarkan kelebihan khususnya dan manajemen harus mampu memotivasi anggotanya agar dapat berpartisipasi aktif. Yang kedua, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Pertemuan ini akan menghasilkan konsep upah dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk itu, tugas utama pengurus di pasar tenaga kerja ini adalah merekrut tenaga kerja, memberikan insentif yang layak, dan memberikan kesempatan untuk berkembang, serta menurunkan tingkat perputaran tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi kerja. Di pasar tenaga kerja, koperasi juga akan bersaing dengan pesaingnya dalam rangka merekrut tenaga kerja yang berkualitas dengan cara memberikan insentif yang relatif lebih baik dan memberikan kesempatan pengembangan karir yang relatif lebih baik. Yang ketiga, pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan uang. Jadi di pasar uang akan terjadi pinjam-meminjam dana yang selanjutnya menimbulkan hubungan hutang piutang. Contohnya adalah koperasi simpan pinjam yang memberikan pinjaman uang dan juga jasa penyimpanan uang kepada nasabahnya. Yang keempat, pasar modal. Dalam arti sempit, pasar modal identik dengan bursa efek. Tetapi dalam arti luas, pasar modal adalah pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal. Bagi koperasi sendiri, memasuki pasar modal adalah suatu fenomena yang jarang dilakukan. Tetapi bukan tidak boleh, bisa saja koperasi memberi surat-surat berharga di pasar modal jika memang ada dana menganggur dan disetujui oleh seluruh anggota. Yang kelima, pasar luar negeri. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran dalam negeri akan produk ekspor. Pemerintah sangat menganjurkan koperasi untuk bergerak di pasar luar negeri. Beberapa koperasi telah mengadakan kegiatan ekspor, terutama koperasi-koperasi yang bergerak dalam industri kerajinan. Contohnya adalah koperasi produksi batik, di mana koperasi ini melakukan kegiatan ekspor-impor untuk produk batik yang dijualnya. Materi selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Koperasi sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan. Maka dari itu, koperasi akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bukan koperasi. Koperasi harus mampu menggunakan kekuatan yang dimiliki
harus mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam koperasi. Berikut adalah kekuatan-kekuatan koperasi dalam sistem pasar. Yang pertama ada economies of scale. Ini diperoleh melalui pembelian bahan atau barang. Pembelian bahan yang banyak akan merendahkan biaya rata-rata, karena akan memperoleh potongan harga sehingga harga per unitnya akan semakin murah. Yang kedua itu ada bargaining position atau analisis tawar-menawar di pasar. Ini diperoleh melalui penjualan produk yang dihasilkan oleh organisasi koperasi. Bersatunya para produsen dalam sebuah organisasi koperasi merupakan ajang yang baik dalam mengatur harga jual. Itu berarti koperasi mempunyai kekuatan dalam penawaran produknya. Yang ketiga, adanya kemampuan menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Karena dalam koperasi terdapat internal market di samping external market. Adanya internal market memungkinkan risiko yang ditimbulkan sebagai akibat ketidakpastian dapat ditekan serendah mungkin. Sedangkan, bila terdapat risiko sebagai akibat koperasi bergerak di external market, risiko itu akan ditanggung bersama-sama anggota. Jadi, pada akhirnya, biaya risiko per anggota akan menjadi murah. Yang keempat, adanya interlinkage market. Ini merupakan kekuatan lain yang dimiliki institusi koperasi. Karena pada dasarnya, transaksi antar koperasi bukan didasarkan pada profit motive, melainkan non-profit motive. Keadaan tersebut dapat menurunkan biaya transaksi. Biaya transaksi di sini diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan di luar biaya produksi. Rendahnya biaya transaksi pada koperasi, di samping karena adanya social control dan manajemen kontrol, juga karena adanya kemampuan untuk menghadapi risiko ketidakpastian, pembelian dalam jumlah banyak, dan interlinkage market. Kendati pun banyak kekuatan yang sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh koperasi, tetapi sisi lain yang masih memprihatinkan adalah rendahnya tingkat pertumbuhan koperasi sebagai akibat ketidakmampuan koperasi dalam mencari dan memanfaatkan peluang yang ada. Berikut adalah kelemahan-kelemahan koperasi. Yang pertama ada prinsip keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan struktur permodalan dalam jangka panjang, sebab jika perusahaan koperasi tidak mampu melayani kepentingan anggota, dia bisa keluar dari keanggotaan koperasi. Dengan konsekuensi, modal yang tertanam dalam koperasi harus dikembalikan. Yang kedua, ada struktur dasar koperasi kurang mendukung kewirausahaan koperasi. Ini berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan koperasi, di mana koperasi tidak dapat mencari dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Yang ketiga, ada pemasukan modal pada koperasi merupakan jasa. Semakin besar modal yang dimasukkan, semakin besar pula jasanya. Kelemahan struktural permodalan pada koperasi menunjukkan bahwa koperasi tidak akan cocok untuk bidang usaha yang membutuhkan modal cukup besar dan stabil. Kelemahan-kelemahan koperasi tersebut sedapat mungkin dikurangi agar koperasi paling tidak dapat tetap eksis dalam persaingan. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang terakhir mengenai koperasi dalam berbagai struktur pasar. Menurut analisa ekonomi, struktur pasar dibedakan menjadi dua jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, serta produk yang dijual bersifat homogen. Harga dalam pasar persaingan sempurna terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Perusahaan yang bersaing dalam pasar persaingan sempurna disebut sebagai penerima harga atau price taker. Koperasi dalam pasar persaingan sempurna tidak mempunyai pengaruh dalam mengendalikan harga. Harga ditentukan oleh hasil antara permintaan dan penawaran. Persaingan harga dalam pasar persaingan sempurna tidak cocok diterapkan, melainkan persaingan dalam hal biaya. Semakin efisien biaya yang digunakan, maka harga jual dapat ditekan.
Jika koperasi memasuki pasar persaingan sempurna, koperasi tidak dapat menentukan harga untuk produk yang akan dijualnya. Karena jika koperasi menetapkan harga lebih tinggi, maka banyak pelanggan yang beralih ke penjual lain. Sebaliknya, jika koperasi menetapkan harga di bawah harga pasar, maka koperasi akan mengalami kerugian. Hal yang perlu dicermati koperasi dalam konsep pasar persaingan sempurna. Total penerimaan koperasi hanya ditentukan oleh jumlah produk yang dijual karena harga adalah konstan. Harga pasar tidak dapat dikendalikan oleh koperasi atau perusahaan lain. Perubahan harga hanya terjadi karena adanya perubahan pada kurva permintaan dan penawaran. Pasar persaingan tidak sempurna. Dibagi menjadi beberapa jenis pasar. Yang pertama ada pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar. Dengan ciri-ciri pasar, hanya menghasilkan satu jenis produk, tidak terdapat produk substitusi, perusahaan yang menentukan harga pasar, sulitnya untuk masuk pasar. Dalam pasar monopoli, koperasi harus memiliki kemampuan inovasi yang lebih tinggi. Koperasi harus mampu mengurangi biaya transaksi lebih rendah dibandingkan dengan biaya perusahaan lain. Untuk itu, sulit bagi koperasi untuk menjadi pelaku monopoli di masa yang akan datang. Karena, dalam pasar monopoli harus mempunyai kekuatan yang cukup besar, terutama dalam hal modal dan jenis produk yang akan diusahakan agar bisa menguasai pasar secara penuh. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual barang serupa, tetapi ada perbedaan dalam beberapa aspek, seperti aspek mutu, merek, dan warna. Ciri-ciri pasar monopolistik. Terdapat banyak perusahaan di pasar, tapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Barang produksinya berbeda corak. Perusahaan mempunyai sedikit pengaruh dalam menentukan dan mempengaruhi harga. Agar bisa bersaing, koperasi harus menetapkan harga yang sama dengan harga pesaing. Apabila koperasi ingin memaksimumkan keuntungannya dalam struktur pasar monopolistik, maka secara teoritis koperasi harus mampu menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Pasar oligopoli merupakan pasar di mana hanya ada beberapa penjual yang menguasai pasar. Ciri-ciri pasar oligopoli. Hanya ada beberapa penjual yang menguasai pasar, adanya hambatan bagi pesaing baru, adanya saling ketergantungan antara perusahaan atau produsen, dan perlu melakukan promosi. Peran koperasi dalam pasar oligopoli adalah sebagai retailer, karena untuk terjun dalam pasar oligopoli diperlukan capital intensif atau modal yang tinggi. Koperasi dapat berperan sebagai pengecer produk berbagai jenis dari beberapa produsen dan keuntungan diperoleh dari laba penjualan. Sebelum kami mengakhiri video pembelajaran ini, kami memiliki beberapa pertanyaan untuk para audiens. Pertanyaan pertama, apa keuntungan yang didapat koperasi jika memasuki pasar luar negeri? Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud internal dan eksternal market pada koperasi? Pertanyaan yang ketiga, apakah koperasi cocok memasuki pasar monopoli? Baik, sekian materi dari kelompok kami. Semoga video pembelajaran kami bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa stay at home, stay safe semua. Om Santi 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 Om.